Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh pekan ke-11 dalam pelajaran bahasa Sunda bersama saya Ibu Yanti Frida. Hari ini kita akan mempelajari pangajaran tilu. Mangga disiapkan bukuna, dibuka halaman 30. Aya mangga didinya aya teks riwayat hirup anu judulna Si Jalak Harupat. Nah, hari ini kita akan mempelajari riwayat hirup atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut biografi. Naon ari biografi teh? Biografi atau riwayat hirup mangrupakeun wacana ngeunaan kahirupan jalma, biasana tokoh atau inohong. Inohong itu tokoh dalam bahasa Indonesianya ya, anu sukses atau jalmi-jalmi anu terkenal biasananya. Berikutnya dalam riwayat hirup itu aya sababaraha bagian nyaeta anu kahiji. Iya, tentu saja yang pertama adalah nama, sejarah kelahiran, sejarah keluarganya, atau kalau dalam bahasa Sunda aya ngaran nama, aya weton, weton itu kelahiran, dan ada kulawarga. Kulawarga itu tentang keluarganya. Biasanya ayah ibunya atau dari keluarga mana, itu biasanya ada di paragraf awal ya sebagai perkenalan. Kemudian setelah itu biasanya ada riwayat atikan. Atikan dalam bahasa Indonesia itu artinya pendidikan ya. Jadi yang berikutnya adalah tentang riwayat pendidikan tokoh tersebut, biasanya mulai dari tingkat yang paling rendah, dari apakah dari TK-nya atau sampai SMA kah atau sampai kuliah kah dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah riwayat gawe atau riwayat pekerjaan. Pernah bekerja di mana saja, di tahun berapa, itu biasanya dijabarkan, dibeberkan, diperikan dalam riwayat gawe. Yang keempat, kegiatan hirup. Kegiatan hirup itu biasanya berkecimpung dalam organisasi apa, dalam kegiatan apa saja, dalam kegiatan sosial atau apa saja, biasanya dibeberkan di kegiatan hirup. Yang kelima, karya-karyanya. Apakah dia pernah membuat karya tulis, pernah membuat karya seni, atau karya-karya lain yang dapat dinikmati. Kemudian yang keenam ada jasanya. Biasanya jasa bagi negara ya, atau bagi lembaga tertentu. Kemudian yang ketujuh pangajian. Pangajian itu penghargaan. Dia pernah dapat penghargaan apa? Pernah dapat piala apa, pernah dapat sertifikat apa, itu biasanya dibicarakan di akhir dari riwayat hirup. Jadi sakali deui riwayat hirup kawangku sababaraha bagian nyaeta nama, tempat lahir, tempat tanggal lahir dan keluarga, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kegiatan hari-hari hidupnya, kemudian apa saja karyanya, apa saja jasanya, dan apa saja penghargaan yang sudah diraihnya. Kurang lebih seperti itu.
kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Sunda ge saminya aya ngaranna, aya wetona, aya keluargana, aya riwayat atikana, aya riwayat gawena, aya kagiatan hirupna, aya karya-karyana, aya jasa-jasana, jeung rupa-rupa pangajian atau penghargaan. Nah, kita akan mencoba menganalisis di paragraf 1 halaman 30 itu ada cerita seperti ini. Satu paragraf di situ bahwa Raden Oto Iskandar Dinata dibabarkeun di Bandung 31 Maret 1887. Ari pupusna di Tangerang sasih Desember tahun 1845. Raden Oto hirup di lingkungan kulawarga priayi anu boga jiwa ngarakyat. Kira-kira ini masuk ke dalam bagian apa? Ya, ini bicara tentang ngaran, nama, bahwa yang diceritakan dalam biografi ini adalah Raden Oto Iskandar Dinata ya, yang dapat julukan si Jalak Harupat karena keberaniannya. Kemudian Weton itu lahir, dibabarkeun itu artinya dilahirkan di Bandung pada tanggal 31 Maret. Kemudian bicara juga tentang keluarganya. Jadi keluarganya tuh Raden Oto Iskandar Dinata itu adalah seorang keluarga bangsawan, tapi dia sangat peduli terhadap rakyat kecil, kurang lebih seperti itu ya. Baik, paragraf berikutnya ada yang seperti ini nih. Satamatna ti SR itu sekolah rakyat, jadi sekolah paling rendah pada masa Belanda ya. Oto nuluykeun sakola guru di Bandung, tuluy pindah ka Purworejo. Kira-kira ini termasuk ke dalam bagian? Iya, betul. Ini adalah riwayat pendidikan atau dalam bahasa Sunda riwayat atikan. Satu lagi. Nah, Oto dibenum itu ditunjuk atau diangkat ya. Oto dibenum jadi guru his itu masih sekolah pada masa Belanda di Banjarnegara tahun 1820, di Bandung tahun 1820 hiji dugikeun ka 1824, jeung Pakalongan tahun 1824 dugikeun ka 1828. Tuluy pindah ke Jakarta jadi guru his Muhammadiyah. Kira-kira ini bagian apa? Ya, ini adalah menceritakan riwayat pekerjaan Oto Iskandar Dinata. Jadi, ieu kaasup riwayat gawe. Berikutnya dalam cerita tersebut, dalam teks halaman 30-31, itu ada kalimat yang seperti ini. Oto Iskandar Dinata kagungan putra anu jenengan Sentot Iskandar Dinata. Yang putranya ibu sengaja beri tebal supaya kalian bisa menyimak. Kemudian selanjutnya, nah kalimat ini bisa kita ubah menjadi Oto Iskandar Dinata teh ramana Sentot Iskandar Dinata. Jadi ada hubungan antara putra dengan Rama. Putra itu anak, Rama itu ayah. Yang seperti ini, nah putra Rama nunjukkeun pancakaki. Ada yang sudah tahu apa itu pancakaki? Pancakaki. Iya, pancakaki itu kalau dalam bahasa Indonesia hubungan kekerabatan, silsilah keluarga ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pancakaki. Setelah tadi kita belajar tentang riwayat hirup, hari ini kita akan belajar membuat pancakaki dalam bahasa Sunda. Silahkan disimak slide berikut ini. Nah, aya istilah-istilah pancakaki ti kuring. Jadi pancakaki itu dimulai dari kuring. Kuring itu menunjukkan diri sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, apabila membuat pancakaki biasanya diawali dari diri sendiri atau kalau dalam bahasa Sunda kuring. Nah, kuring boga bapak atau indung. Berarti kita tuh kan lahir dari ibu ya.
Kemudian, nah, ibu dari ayah atau ibu dari bapak atau ayah ibu dari ibu dan bapak kita disebut aki atau nini. Kemudian ibu dari aki atau nini disebutna buyut. Indung atau bapak ti buyut disebutna bao. Indung bapak bao disebut janggawareng. Indung bapak ti janggawareng urang disebutna udeg-udeg. Indung bapak udeg-udeg urang disebutna kait siwur. Indung bapak kait siwur urang biasana disebut karuhun. Nah, ini menyatakan silsilah keluarga kita dari yang paling atas. Berarti yang di atas kita adalah ibu bapak, di atasnya aki nini, di atasnya lagi buyut, di atasnya lagi bao, di atasnya lagi janggawareng, di atasnya lagi udeg-udeg, di atasnya lagi kait siwur dan karuhun. Tapi biasanya kita tidak terlalu mengenal sampai ke atas. Biasanya kita hanya mengenal kalau ibu bapak akin ini tentu saja ya, biasanya sampai buyut atau sampai bao ya. Nah, kesananya biasanya kita tidak mengalami masa hidup yang sama ya, biasanya sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, iya istilah panca kaki dari diri sendiri yaitu kuring ke atas. Nah, apa istilah panca kaki ti kuring ka handap? Nah, kita akan menyimak pada slide berikutnya. Nah, ini adalah istilah panca kaki ti kuring ka handap atau disebut rundayan. Kalau tadi ti kuring ka luhur namanya karuhun. Kalau ti kuring ka handap namanya rundayan. Kita mulai dari kuring. Kalau kuring boga budak ngaranna anak. Ya. Anak dari anaknya disebut incu. Anak dari incu disebutna buyut. Anak ti buyut namina bao, anak ti bao namina janggawareng, anak ti janggawareng namina udeg-udeg, anak ti udeg-udeg namina kait siwur, anak ti kait siwur namina katuncar mawur. Tapi sama, biasanya kita tidak mengalami sampai ke katuncar mawur. Biasanya paling banter untuk usia sekarang hanya sampai ke bao ya. Ya. Nah, tadi di atas kuring itu ada siapa? Masih ingat? Ya, ada indung bapak. Kalau indung bapak kita atau ibu ayah kita punya kakak, maka kakak dari ibu atau ayah dalam bahasa Sunda disebutna uwa. Kalau untuk perempuan disebutna uwa istri. Kalau untuk laki-laki disebutna uwa pameget. Kemudian kalau ibu bapak kita punya adik, biasanya disebutnya bibi kalau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki biasanya emang. Barangkali di antara kalian taunya tante dan om. Itu dalam bahasa Sunda adalah bibi dan emang. Nah, kalau kakak dari ibu dan ayah kita punya anak uwa, maka dalam bahasa Sunda disebutna kapilancek. Jadi ti kuring ke anak uwa disebutna kapilancek, atau kalau dalam bahasa Indonesia kakak sepupu. Tapi sebaliknya kalau dari kuring ke anak bibi atau ke anak emang disebutnya kapi adi, atau kalau dalam bahasa Indonesia adik sepupu ya. Nah, dari uwa ke kita, ke kuring ya, uwa ke kuring itu disebutnya suan. Suan, S-U-A-N. Tapi kalau bibi atau emang ke kita manggilnya alo atau keponakan. Ya. Nah, ini adalah istilah panca kaki ti kuring kahandap atau disebut rundayan. Untuk memahaminya silakan kalian buka buku paket bahasa Sunda halaman 34. Judulna Pancen Babarengan. Oke, dimulai dari Dewi. Nah, Dewi. Ini si Dewi ceritanya ya.
Dewi putrana Bunani, berarti kaluhur atau napi kahandap? Kaluhur, berarti Dewi teh ibuna namina Bunani. Misalnya ini ya. Bunani kagungan ibu, berarti ke atas lagi ya. Namina Bumimin, ini Bumiminnya. Ramana namina Pak Ahmad, berarti suami dari Bumimin ya, namanya Pak Ahmad. Nah, ini adalah bentuk hubungan antara Dewi, Bunani, dan Bumimin serta Pak Ahmad. Pertanyaan nomor 1, hubungan pancakaki Dewi ka Bumimin, berarti ini ya disebutnya apa? Betul, disebutnya Nini. Berikutnya, hubungan pancakaki Dewi sareng Pak Ahmad disebutna Aki. Pinter. Lanjut ke soal nomor 2. Bunani, berarti ini ya Bunani. Bunani itu ibunya Dewi ya, Bunani. Bunani kagungan raka istri, berarti punya kakak perempuan namina Buwati, ini Buwatinya. Ari rakana nu pamaget, berarti ada satu lagi kakaknya yang laki-laki, namanya Padarma, ini Padarmanya. Nah, jadi posisinya seperti ini, kakak Bunani, baru Bunani ya. Hubungan pancakaki Dewi ka Buwati, kira-kira apa? Ya, uwa istri, betul, karena perempuan maka disebutnya uwa istri. Kalau hubungan Dewi dengan Padarma, naon disebutna? Uwa pameget. Buwati ka Dewi nyebatna suan, Pak Darma ka Dewi sami nyebutna suan. Tapi Dewi ka Ibu Wati nyebatna uwa istri, Dewi ka Padarma nyebatna uwa pameget. Betul. Nomor 3, Ibu Mimin. Nah, sekarang ada Ibu Mimin. Ibu Mimin kagungan ibu namina Ibu Nunung. Hubungan Dewi ka Bu Nunung berarti ibu dari nenek atau kakek kita, namanya Buyut. Betul, pinter. Kemudian dilanjutkan lagi nomor 4, Bu Nunung, yang ini ya. Bu Nunung kagungan deui Rama, namina teh Pak Wahyu, berarti di atasnya ya. Nah, ditanya lagi hubungan Dewi ka Pak Wahyu naon? Bao, iya betul, B-A-O, hubunganna Bao. Berikutnya Ibu Wati, yang ini ya. Nomor 5, Buwati rakana Bunani kagungan putra, berarti ke atas atau ke bawah? Ke bawah, betul. Kagungan putra namina Rega. Ditaros hubungan pancakaki Dewi sareng Rega disebutna naon? Sepupu. Naon sepupu bahasa Sundana? Kapilancek. Tah ieu contoh dari silsilah atau pancakaki atau urutan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan ya. Mudah-mudahan tiasa paham. Nah, berikutnya kalian punya pancen atau tugas. Apa tugasnya? Yaitu membuat pancakaki keluarga sendiri. Berarti dari yang paling bawah itu adalah dimulai, bukan yang paling bawah, dimulai dari kuring ya, dimulai dari diri sendiri. Kuringnya diberi nama, misalnya Bu Frida. Nanti Bu Frida ke atasnya punya orang tua, ke atasnya lagi punya nenek kakek, dan seterusnya. Dibuat dalam kertas selembar seperti biasa, dikumpulkan dengan tugas lainnya di pekan depan. Begitu ya, mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan. Tentu saja kalian boleh bertanya kepada ayah bunda atau kerabat kalian supaya nanti pohon keluarga atau silsilahnya lengkap ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala
kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan kita segera terbebas dari pandemi ini. Semoga Allah hari ini meridhoi kegiatan kita. Kita akhiri saja pertemuan kita dengan ucapan hamdalah dan ucapan hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.